Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dengan Pak Akbar Sesar Prastio di sini. Nah, kali ini kita ketemu lagi ya dalam pembahasan yang masih sama, yaitu mengenai struktur sosial. Subbabnya adalah diferensiasi sosial. Nah, kita lanjut. Untuk hari ini kita akan untuk di dalam video kali ini ya, kita akan membahas tentang diferensiasi sosial berdasarkan jenis kelamin atau gender. Seperti itu. Oke, diferensiasi gender. Nah, perlu kita ketahui adalah gender itu tidak sama atau kurang lebih tidak sama dengan apa yang disebut dengan jenis kelamin. Jenis kelamin itu biasa dalam bahasa Inggris disebut sebagai seks ya. Ini dia jenis kelamin atau seks itu berarti perbedaan atas dasar ciri-ciri biologis, yaitu menyangkut kalau di dalam beberapa kejadian itu ada yang disebut sebagai menstruasi, terus ada kehamilan, ada melahirkan, ada menyusui, ada juga yang bisa kita sebut sebagai apa namanya eh, penumbuhan ciri-ciri fisik yang lain gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai diferensiasi atau perbedaan jenis kelamin. Nah, biasanya dibagi menjadi dua, laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender itu adalah perbedaan secara simbolis atau sosial yang berpangkal pada perbedaan jenis kelamin. Oke. Jadi jenis kelaminnya ini maka perlakuan simbolisnya ini gitu ya. Jadi tidak selalu, tapi tidak selalu identik dengannya. Jadi maksudnya apapun yang terjadi dalam jenis kelaminnya itu akan menyiratkan simbol. Tapi di dalam tatanan tertentu itu tidak terjadi atau bisa berganti-gantian gitu ya. Nah, konsep gender itu adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu konsep sosialnya atau secara sosiologisnya itu dibangun secara kultur melalui kebudayaan, perlakuannya gitu ya. Jadi misalkan kalau laki-laki itu harus gimana dan perempuan itu harus gimana. Kalau Anda atau kalian lahir sebagai laki-laki, maka kalian diidentifikasikan mainannya adalah robot-robotan, ya kan, suka mainnya PS gitu, main komputer dan seterusnya, berkaitan dengan yang laki-laki gitu. Sedangkan kalau perempuan itu diidentifikasikan dengan boneka, dengan Barbie, dengan warna-warna pink dan seterusnya, maka itu adalah konstruksi sosialnya. Jadi kalau laki-laki mestinya begini dan perempuan mestinya begitu. Nah, itu yang disebut sebagai relasi antara gender dengan seks atau jenis kelamin. Seperti itu ya. Namun di sini yang perlu kita garis bawahi adalah diferensiasi gender itu tidak akan menjadi masalah atau sesungguhnya itu adalah sesuatu yang udah kita terima begitu aja gitu ya. Cuma kenyataannya di masyarakat ada perbedaan perlakuan itu justru ada yang lebih eksklusif, ada yang lebih timpang gitu ya, ada yang lebih baik, ada yang lebih enggak. Itu yang disebut dengan privilege. Kalau saya laki-laki maka saya akan lebih privilege di kultur-kultur tertentu atau di kebudayaan-kebudayaan tertentu. Kalau saya perempuan maka saya akan ditindas, akan lebih tidak baik dibandingkan dengan laki-laki. Nah, nanti kita akan berikan contohnya satu persatu gitu ya. Menghasilkan perbedaan penghargaan ya, privilege kalau kita lagi senang dengan menggunakan kata-kata privilege ya, penghargaan sosial atau privilege antara laki-laki dan perempuan itu. Nah, pembagian kerja ini contoh ya, contoh perbedaannya antara laki-laki itu dan perempuan itu nggak sama. Biasanya laki-laki itu dianggap sebagai penerus marga, nama belakangnya itu biasanya nama ayahnya, ya kan? Nah, terus di dalam pembagian pekerjaan ya, biasanya laki-laki disuruh keluar sana cari nafkah untuk keluarga dan apa namanya yang dilakukan adalah di luar ya, yang disebut sebagai sektor publik. Jadi kalau laki-laki berada di rumah terus-menerus itu biasanya akan dianggap berbeda atau dianggap aneh. Sedangkan istri melakukan pekerjaan di rumah tangga atau di sektor domestik, yang masak, yang nyuci, yang ngurus anak gitu ya, dan seterusnya. Jadi sektor-sektor domestik itu yang akan dikerjakan oleh perempuan. Terdengar masih adil ya.
laki-laki yang nyari nafkah, perempuan yang kerja di rumah, yang memberesi rumah, dan seterusnya. Sampai situ masih adil. Tapi pada era zaman sekarang, perempuan kan nggak bisa di rumah terus. Karena kemajuan pendidikan, kemajuan sosial, dan seterusnya, menciptakan kesetaraan bahwa perempuan bekerja itu ya it's okay aja, nggak ada masalah kalau perempuan bekerja. Bahkan di beberapa sektor dia jauh lebih baik daripada laki-laki di sektor publik gitu ya. Tapi permasalahannya, nah di sini permasalahannya, kalau perempuan ikut kerja atau ikut membantu mencari nafkah, atau dia bukan membantu, dia mencari kerja aja, itu berarti dia harus melakukan tanggung jawab juga yang ada di rumah. Jadi dia udah kerja, tapi dia wajib tuh nyuci juga, wajib masak juga, wajib jaga anak juga. Sedangkan laki-laki kalau dia kerja sektor domestiknya atau di rumahnya dia nggak nyuci, dia nggak kerja, dia nggak masak maksudnya, dia nggak ngurus anak, gitu ya. Untuk di dalam konsep masyarakatnya, ketika dia kerja pulang ya dia ngurusin dirinya sendiri, bahkan dibantuin sama istrinya untuk menyiapkan. Sedangkan kalau perempuan atau istrinya dia kerja, ketika pulang dia harus nyuci, menyiapkan makan malam, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ganda dia kerjanya, double kalau dia kerja, gitu kan, ngerjain urusan domestik juga, nyuci juga, tapi di satu sisi dia kerja juga. Nah, itu yang disebut sebagai beban ganda pada perempuan. Sudah terdengar tidak adil kan? Sudah terdengar tidak fair antara pembagian laki-laki dan perempuan. Terus yang selanjutnya adalah isu KDRT. Kita tahulah banyak berita-berita yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, ya, baik itu secara seksual maupun secara fisik maupun secara psikis, itu dilakukan oleh biasanya laki-laki gitu. Terus juga dalam dunia kerja juga rata-rata seperti itu, terjadi perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, perlakuannya ya, di dalam dunia kerja. Terus yang terakhir adalah permasalahan pelecehan seksual, diskriminasi, marginalisasi, dan stereotip terhadap perempuan. Kalau perempuan pulang malam tuh rasanya pulangnya larut malam ya, ini perempuan nggak bener nih, gitu kan. Padahal kerjanya shift 3 misalkan. Atau misalkan nih kok ibunya, si istri maksudnya ya, si istrinya tuh kerja terus ya, anaknya kok nggak diurusin ya, dan seterusnya. Jadi ada beban ya, label bahwa perempuan itu harus dia mengasuh anak dan seterusnya, sedangkan dia harus bekerja, misalkan di kerjaannya dia mendapatkan beban kerja lagi, misalkan dia jadi manajer, supervisor yang juga tanggung jawabnya tinggi gitu. Jadi permasalahan ini yang terjadi di masyarakat. Secara umum dia harusnya sama ya perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya, lalu kita uji pertanyaan pengetahuan kalian setelah mendengarkan atau menyimak apa yang saya sampaikan. Pertama, apa yang membedakan antara jenis kelamin atau seks dengan gender? Apa titik bedanya? Di mana perbedaannya? Terus yang kedua, dari permasalahan yang tadi, marginalisasi, beda pembagian tugas, isu KDRT, terjadi lagi beban ganda gitu kan. Kira-kira solusinya seperti apa yang bisa kalian hadirkan untuk meminimalisasi lah? Mungkin nggak akan menjadi sama banget gitu ya, karena sulit ya. Kita tahu itu masih sulit. Tapi ya sebagai kalian nih, anak-anak millennials, anak-anak Gen Z, anak-anak yang punya masa depan yang cerah gitu ya, dengan berbagai macam kemajuan-kemajuan teknologi yang ada, kira-kira bisa nggak sih di-minimize gitu ya, perbedaan atau ketidakadilan yang terjadi kepada perempuan, supaya perempuan itu dapat perlakuan yang sama dengan laki-laki atau setidaknya mirip-mirip lah gitu ya. Oke, saya kira cukup. Silakan ditulis di kolom komentar pribadi di Classroom-nya, diutarakan opini-opini kalian, dengan saya tunggu ya dengan baik gitu ya, opini-opini kalian yang terbaik out of the box yang bisa kita aplikasikan bareng-bareng
gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.